Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Nita Fitri. Saya berasal dari SDN Surabaya. Untuk kali ini saya mendapatkan tugas di demonstrasi kontekstual untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah terkait keputusan yang sudah Bapak ambil selama ini. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan wawancara kali ini? Siap, Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, langsung saja ya Pak untuk pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kira-kira bagaimana nih Pak caranya? Baik, untuk tadi Untuk mengidentifikasi. mengidentifikasi Ya. masalah-masalah atau kasus-kasus tadi ya. Ya, betul. Biasanya kalau yang sudah dilakukan itu saya ditampung dulu, diakomodir dulu, ada sedikit identifikasi, kemudian kita musyawarahkan dengan rekan-rekan guru, tidak tahu kepala sekolah yang mengambilnya. Jadi dilibatkan, bahkan lebih jauh kalau terlalu rumit kasusnya kita libatkan komite sekolah. Jadi selalu dimusyawarahkan dulu dengan rekan-rekan guru untuk ya mencari solusi atau jalan keluarnya bagaimana. Baik, jadi ternyata Bapak ini sangat bijak ya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi. Bukan hanya menurut pendapat Bapak saja, Ya. akan tetapi Bapak juga melibatkan dari guru maupun dari komunitas sekolah. Ya, guru pun nanti kan ada pengalamannya. Iya, betul sekali, Mungkin Bapak. jangan kok kita selaku sekolah lebih tinggi ilmunya, lebih banyak wawasannya, tidak. Kita ambil dari mana yang bisa diambil cukup Ya, betul sekali. Karena kan ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, tentu kita harus melibatkan semua komponen yang ada di sekolah. Nah, dengan melibatkan guru-guru, komite, maka akan ada suatu penyelesaian untuk mendapatkan solusi yang benar. Kemudian Bapak untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebenaran. Jadi untuk mengambil sikap seperti tadi, kita tidak sepenuhnya untuk mengeluarkan, kita harus bijak. Kita teliti dulu alasannya mengapa tidak masuk sekolah atau tidak mau sekolah. Misalnya kalau mau pindah kita punya biaya kan kita harus biarkan. Kalau dalam bahasa itu Islam dulu kandungan layar aisan seorang pimpinan kelas bijak. Kita ya sama tadi libatkan guru semua, terutama ini wali kelasnya. Jadi bagaimana ini sudah ada kunjungan ke rumah guru, ke rumah anak atau ke rumah orang tuanya. Biasanya dilaksanakan adanya guruju gitu kan, ada program guruju sekarang. Dan itu kita serap apa yang diungkapkan atau orang tua murid itu, alasan anaknya itu tidak mau sekolah atau ada masalah lain yang sehingga dia tidak mau sekolah. Apakah ada masalah lain selain di rumah atau sebelum sekolah? Mungkin juga terjadi di anak itu kan mengaji, mungkin di tempat itu. Jadi sama-sama kita harus Baik Bapak, terima kasih. Ternyata seperti yang Bapak sudah jelaskan barusan bahwa untuk mengambil keputusan ketika ada masalah tidak langsung mengeluarkan, akan tetapi harus dilihat dulu sejauh mana permasalahan tersebut, ya secara lebih dalam lagi, kemudian melibatkan guru kelas tadi yang mana memang betul, karena guru kelas ini kan adalah orang yang selalu bertemu dengan siswa yang lebih mengenal karakter dari peserta. Iya. Ya, bagus sekali Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan selama itu? Secara dasar hukumnya, prosedurnya itu ya sesuai dengan alur yang sudah kita sepakati bersama. Karena ada janji siswa atau janji murid, bahkan
itu lebih baik janji murid itu atau sumpah murid itu dibuat sendiri oleh murid, dicantumkan, nanti ditulis oleh anak-anak, mana nanti disalin kalau kurang baik. Tapi alangkah lebih baiknya si murid itu kayak anak, walaupun tulisannya kurang baik misalnya kan, udah aja tempel, anak itu merasa diakui hasil karyanya. Jadi beliau atau anak-anak itu kalau mau bertindak, kita anak-anak itu ingat pada apa yang tulis yang sudah dicantumkan, karena itu dari lubuk hati mereka. Bukan anak jadi salah satu upaya untuk Pak, baik, terima kasih. Ternyata untuk salah satu upaya yang Bapak lakukan itu dengan membuat janji murid, yang mana janji muridnya itu disepakati oleh anak. Nah, mungkin kalau di kelas saya mengenalnya dengan kesepakatan kelas juga ya Pak ya. Iya, jadi bukan kita yang menentukan, bukan kita yang membuat peraturan, tapi kita melibatkan murid-murid sehingga mereka juga merasa terlibat dan merasa lebih bertanggung ya, jawab. merasa lebih bertanggung jawab, betul. Iya betul. Ingat itu kata-kata ini. Iya Pak, untuk melaksanakan yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang lain? Untuk mengambil keputusan supaya lebih efektif itu tadi juga saya dikatakan yang lebih jauh itu kita kerjasama dengan komite sekolah. Jadi kan tanggung jawab pendidikan itu bukan semata-mata sekolah atau lembaga pendidikan saja. Ini melibatkan semua komponen, terutama 3 komponen, yaitu lembaga sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Jadi itu lebih efektif, apalagi kalau di rumah itu bersama dengan orang tua, kita kerjasama juga koordinasi dengan orang tua, bahkan diundang ke sekolah orang tuanya kalau ada masalah. Jadi itu lebih efektif, lebih menyeluruh lah, lebih luas jangkauannya. Jadi anak bisa terawasi oleh orang tua, juga oleh sekolah, juga ada wakil dari sekolah, yaitu komite sekolah. Beliau sebagai wakil dari seluruh orang tua murid itu lebih tahu lingkungannya, lingkungan orang tuanya, itu kan rumahnya atau keadaan ekonominya, kemudian masalah pendidikannya. Mungkin sih banyak orang sekolah tahu latar belakang pendidikannya dari mana atau jenjang apa, jadi ini kan untuk menentukan. Bapak, semuanya seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak bosan-bosan kalau saya ternyata mengetahui Bapak ini adalah orang yang bijak. Ya, orang yang bijak karena Bapak itu dalam mengambil keputusan itu tidak sepanjang langsung dengan keputusan Bapak sendiri. Bahkan Bapak mengajak kolaborasi yang terjadi di semua komponen sekolah. Dan menurut saya itu adalah tindakan yang sangat bagus, sangat efektif, karena ketika kita menyelesaikan permasalahannya sendiri tentu akan terasa lebih berat daripada kita menyelesaikan masalah secara. Kemudian Pak, ketika menyelesaikan masalah, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang menjadi halangan atau tantangan yang paling berat untuk mengarahkan anak, membimbing anak ke arah yang lebih baik itu karena sekarang sudah merajalela namanya. Kemudian pengaruh lingkungan yang sudah tidak kondusif lagi, kadang-kadang anak etika cara berbicaranya sudah menyimpang, bahkan menyebut nama binatang, anak itu yang paling berat tantangannya. Jadi kalau untuk menyelesaikan masalahnya di sekolah bisa koordinasi dengan orang tua, komite sekolah, dan warga sekolah. Tapi pengaruh itu yang lebih berat tantangannya. Itu dan itu anak sekarang sudah semua keluarga punya HP. Bahkan anak di bawah umur juga yang masih 5 tahun sudah pintar-pintar membuka HP. Itu yang paling berat tantangannya. Betul Pak, saya rasakan juga apa yang paling berat itu saya sangat setuju dengan pendapat Bapak. Kalau memang di satu sisi teknologi itu memberikan dampak positif, karena kalau memang kita tidak diberikan teknologi sama sekali kita akan tertinggal oleh zaman. Namun di sisi lain memang banyak sekali dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Maka itu kembali lagi mungkin dari pengawasan juga ya Pak, dari pengawasan kita sebagai
guru maupun Bapak sebagai kepala sekolah dan juga dari orang tua komite untuk bisa dilibatkan dalam menangani atau mencegah agar hal-hal negatif tersebut tidak terjadi. Nah, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal lain ketika menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dulu Bapak lakukan? Kadang-kadang bentuknya adalah spontanitas, langsung diselesaikan dalam waktu itu juga. Kalau permasalahannya atau kasus itu ringan, kalau kasusnya atau permasalahannya berat, itu ada waktu dulu, ada jadwal. Nanti kita musyawarah, baik yang wakil juga kebijakan, juga kalau berat itu ada jadwal tertentu. Juga termasuk guru-guru juga dalam terutama misalnya kasus terjadi kelas 4, terutama kelas 4-nya gurunya dibatal. Jadi ternyata ini spontan. Kalau memang kasusnya ringan, Bapak bisa menyelesaikan saat itu juga. Tapi apabila kasusnya berat, mungkin ada waktu-waktu khusus sehingga Bapak itu punya waktu untuk mencari tahu lebih dalam lagi terkait dengan permasalahannya. Nah, kemudian nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Baik, ada. Jadi kita pun tidak berjalan sendiri. Tadi sudah disebutkan dari Allah selalu berkolaborasi dengan sekolah, guru-guru yang banyak. Kita minta pendapat juga. Kalau kita misalnya mentok, nah kita juga ada punya PGRI ya, ada coba PGRI kita undang kan. Kalau di jauhnya ya pasti kita musyawarah kerjasama dengan yang sama-sama punya bertemu dengan yang sama. Nah, ternyata banyak sekali orang-orang yang membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah, baik dari guru, komite, dan juga ada ketua FCPGRI dan juga pengurus bidang. Ya, itu memang betul ketika kita dihadapkan dengan masalah, apalagi kalau masalahnya itu berat, maka kita bisa mencari solusi. Kita bisa meminta pendapat dari orang-orang yang itu mungkin berhubungan dengan masalah tersebut. Nah Pak, kemudian untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran atau apa sih pengalaman yang Bapak dapat petik ketika mengambil keputusan dari kasus dilema itu? Jadi pembelajaran atau pelajaran yang kita petik dari semua yang terjadi jelas. Jadi sebagai kepala sekolah kita memang betul-betul membutuhkan ilmu yang lebih luas. Jadi jangan bosan-bosan lah kita untuk rajin-rajin belajar, walaupun sudah tua kita harus belajar. Tidak belajar sendiri atau mungkin meningkatkan dengan jenjang lagi formal kuliah lagi, itu untuk menambah wawasan supaya dalam temuan-temuan kita nanti ke depan bisa lebih bijak lagi mengambil keputusan. Jadi ternyata pengalaman belajar Bapak itu kita harus terus banyak belajar, karena memang tidak cukup ya Pak, manusia itu harus terus belajar untuk mendapatkan ilmu atau wawasan yang baru. Nah, terima kasih Bapak atas kesempatannya kali ini. Saya sangat senang bisa berbicara dengan Bapak yang begitu bijak sekali dalam mengambil. Terima kasih sama-sama. Semoga bermanfaat apa yang diungkapkan dari pernyataan-pernyataan tadi. Sangat bermanfaat sekali Pak. Ya, itu bisa menjadi pembelajaran dan ilmu tersendiri bagi saya, khususnya dari pengalaman yang telah Bapak sampaikan. Ya, kalau begitu kita akhiri Pak untuk percakapan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang mana saya itu harus mewawancarai kepala sekolah terkait keputusan yang sudah diambil oleh kepala sekolah. Apakah ibu berkenan untuk saya wawancarai? Saya akan menjawab apa yang saya bisa gitu untuk membantu kelancaran dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini ibu kita bisa lolos ya di kedepannya. Terima kasih atas doanya. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu itu kan sudah banyak pengalamannya, itu banyak sekali pembelajaran yang harus kita ambil. Bagaimana kabarnya Bu? Apakah Ibu dalam keadaan yang sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah dalam keadaan sehat dalam waktu ini. Alhamdulillah saya doakan mudah-mudahan Ibu selalu diberi kesehatan selalu, selalu diberi kelancaran dalam menjalankan tugas ibu. Nah kemudian Bu langsung saja ya Bu ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan kita? Bahwa dalam kasus ini sekolah tentu saja sebagai pemimpin saya harus bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Jadi banyak pertimbangan yang saya sebagai kepala sekolah supaya pihak lain tidak akan merasa dirugikan. Betul sekali Ibu. Saat Ibu menjadi pemimpin terus ada beberapa faktor yang Ibu harus diperhatikan dan berbagai sisi sehingga tidak ada bagus sekali itu jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengenai nilai. Pertama dilihat dulu bagaimana permasalahannya gitu ya, kemudian apa yang kita harus ambil dalam pengambilan keputusan, jangan sampai merugikan salah satu pihak. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah itu kita tidak bisa langsung mengambil keputusan begitu saja. Ya. Tapi kita harus lihat secara lebih dalam permasalahannya apa, kemudian apa yang menjadi penyebab permasalahan itu, siapa yang terlibat, baru kemudian kita bisa mengambil keputusan. Tentunya bisa juga dengan kolaborasi dengan juru lain, jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi sangat tidak sekali jawaban dari Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya dilakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Untuk langkah-langkah prosedur yang selama ini sudah ada permasalahan, yang pertama akan mencari informasi dulu apa terkait permasalahannya, yaitu apa yang menjadi masalahnya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian baru mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kolaborasi dengan penyelesaian masalah ini dengan guru yang bersangkutan. Ini Ibu juga akan mencari lebih dalam terkait permasalahannya, kemudian terlibat dan juga Ibu tidak lupa untuk melakukan kolaborasi. Karena bagaimanapun secara ketika kita menyelesaikan suatu masalah, apabila masalah tersebut dilakukan untuk mencari solusi secara kolaborasi, itu ya dengan ya Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal ini tentunya pengambil keputusan harus efektif dan dalam artian semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa dalam permasalahan ini. Jadi jangan sampai ada yang tersakiti, misalkan permasalahan seperti ini tapi mengambil kebijakan sebagai kepala sekolah itu tidak seimbang gitu ya antar permasalahan. Jadi di sini pengambilan keputusan kebijakan itu harus mengambil keputusan yang harus benar-benar memberikan kejelasan yang dapat dipahami oleh dua pihak.
Jadi ternyata hal yang selama ini Ibu anggap efektif itu, yang pertama jangan sampai merasa ada yang tersakiti Ya, gitu. berarti Ibu ini bisa mengambil keputusan secara adil, akan tetapi harus bisa memberikan penjelasan yang bisa dipahami, yang bisa dipahami Iya, oleh iya. kedua belah pihak. Jadi sehingga tidak ada kesalahpahaman ya, Bu. Kesalahpahaman. Kemudian Ibu, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus ini tantangannya yaitu ketika saya sebagai pemimpin untuk saya memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan, dan anak buah atau guru-guru lain belum tentu bisa memahami walaupun itu sudah dianggap paling bijak atau baik menurut saya. Jadi selama ini saya sebagai pemimpin jadi bisa dengan permasalahan ini bisa dimusyawarahkan dulu sebelumnya gitu. Kemudian dari guru juga ada kan suatu kontribusinya, jadi bisa didiskusikan secara bersama-sama untuk mengambil suatu kebijakan. Ya baik Ibu, jadi untuk mengambil sebuah kebijakan itu tentu kalau misalkan kita mengambil keputusan secara sendiri pasti itu akan menjadi tantangan, karena kan terkadang bukan tantangan lagi ya, setiap manusia itu memiliki pendapat masing-masing. Nah, oleh karena itu mungkin harus didiskusikan walaupun betul, walaupun ketika diskusi ketika musyawarah itu tentu ada perbedaan pendapat yang terjadi. Dan itu adalah sebuah tantangan. Nah kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan permasalahan di tempat atau memiliki jadwal lain untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti apa? Kalau dalam ini, jadi masalahnya gini ya, harus ada penjadwalan dulu ya, supaya apa? Supaya atau gini, untuk permasalahannya bisa dijadwalkan, nggak begitu langsung dijadwalkan itu, karena kita harus mencari dulu dan bagaimana dan siapa yang terkait dalam Sekali terima kasih. Ibu ini sangat bijak ternyata dalam keputusan bahwa kita itu tidak bisa langsung tidak langsung begitu saja. Karena di sekolah itu kan bukan satu guru saja gitu ya, ada beberapa guru bisa berkolaborasi, bermusyawarah, karena dengan bermusyawarah insya Allah permasalahan bisa terkendali gitu, bisa diselesaikan. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan terhadap Yang pertama didiskusikan dengan guru-guru, kemudian meminta arahan ya kepada guru-guru itu, masukan bagaimana caranya, bagaimana baiknya, solusinya bagaimana gitu ya, supaya saya sebagai KS juga tidak begitu dalam mengambil keputusan itu, saya ini punya kewenangan, tidak kan dalam masalah ini gitu ya. Jadi harus betul-betul mengambil keputusan kesepakatan gitu ya, bagaimana caranya, bagaimana baiknya untuk mengambil solusi yang terbaik supaya di dalam lingkungan ini bisa kondusif dengan adanya seperti itu, insya Allah antara guru, kepala sekolah, guru dengan guru itu interaksinya lebih kondusif. ternyata yang selama ini dengan kolaborasi yang terjadi dengan guru maupun Kemudian Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman saat mengambil keputusan dilema? Kalau ini yang dipetik bisa dipetik itu bagaimana kita menghargai orang lain. Jadi kita sebagai manusia itu harus jangan begini yang beranggapan bahwa misalkan saya sebagai kepala sekolah
iya mas seorang guru tidak, tapi kita harus menghargai, kemudian tidak memaksakan kehendak walaupun posisi saya sebagai pemimpin gitu. Jangan sampai mengambil keputusan itu saya sebagai pemimpin harus ini misalnya gitu. Tapi kalau misalkan positif ya, kemudian diterima oleh guru-guru yang lain dan bisa dipahami gitu ya, pasti itu berjalan dengan lancar. Soalnya gini, jadi kepala sekolah itu walaupun kita punya kewenangan ya, saya sebagai kepala sekolah, tapi kalau misalnya kebijakan yang dibuat oleh saya belum tentu oleh guru-guru yang lain itu diterima dan dipahami. Jadi selalu begini, kalau saya sebagai pemimpin gitu ya, ini saya selalu mengadakan seorang guru bagaimana kalau begini, misalnya dalam masa pembelajaran juga bagaimana supaya bisa karena ini dengan adanya perencanaan ini supaya sekolah itu lebih baik lagi. Contohnya dalam kondisi memberikan saya pengetahuan mudah-mudahan itu bisa dijadikan pelajaran. Nah, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Ibu telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara. Kalau begitu kita akhiri wawancara hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Dan seperti yang kita ketahui, kalau saat ini saya ada tugas wawancara seksual dalam rangka mewawancarai kepala sekolah termasuk Ibu sebagai kepala sekolah saya sendiri terkait dengan keputusan yang selama ini diberikan. Nah, untuk Ibu kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Mungkin akhir-akhir ini atau boleh kasus-kasus yang sudah lewat, boleh Ibu. Terima kasih atas pertanyaan. Selama ini untuk menghadapi masalah ini, kita menghadapinya terlebih dahulu melakukan analisa tentang kasus yang kemudian dirumuskan permasalahannya dengan guru, apa yang kita dapat pecahkan sesuai dengan misalkan permasalahan dalam orang tua, kita ajak bicara beserta guru. Kemudian anak-anak yang pada awalnya, contohnya ya, anak-anak yang pada awalnya iseng, kita maksudnya kita ajak bicara ya, kemudian yang berujung pada kekerasan, kemudian kita ajak orang tua siswa merumuskan untuk menghadapi mencari solusinya ya dengan para kita orang tua. Mungkin begitu. Baik, Ibu, terima kasih jawaban luar biasa dari Ibu. Kalau mungkin yang pertama itu Ibu akan melakukan analisa terlebih dahulu terkait dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian Ibu juga akan musyawarah. Apalagi kan mau betul anak-anak itu kan memang suka iseng pada awalnya, tapi pada akhirnya mereka jadi karena beneran ya, karena terkasih emosi. Nah, itu adalah salah satu tindakan yang menurut saya sangat luar biasa dari Ibu sebagai kepala sekolah, yang mana itu tidak hanya langsung mengambil keputusan sendiri, akan tetapi menganalisa terlebih dahulu, kemudian melibatkan guru juga, ya, melibatkan guru, wanita mungkin bisa dilibatkan dan juga orang tua. Terima kasih Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua,
bekerja sama dengan guru kelas, kita rumuskan dan kita supaya tidak merugikan tidak merugikan orang tua, tidak merugikan sekolah. Kita dia keputusan apa yang akan disampaikan terlebih dahulu ataupun dikurangi akan tetapi sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya. Jadi seperti itu, banyak sekali tata cara itu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang mana kita ingin membuat suatu keputusan yang adil. Dari salah satu keputusan tidak ada yang masih kita, dan itu adalah salah satu hal yang memang strategis dijalankan saat itu akan mengambil. Nah kemudian ibu untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini ketika akan menyelesaikan Misalkan kita mengambil keputusan, maka kita mengundang guru kelas, mengundang orang tua, komite, supaya permasalahan yang terjadi tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian ibu pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja nih yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus pembunuhan? Kita tetap berkomunikasi dengan guru kelas, dengan semua pihak untuk mengumpulkan informasi apa yang didapat, sehingga kita bisa mengundang orang tua, mengundang guru kelas itu, dan dari anak-anak juga, supaya dengan informasi yang diperoleh kita dapat memutuskan bagaimana permasalahan yang terjadi. Bagus sekali ibu, luar biasa jawabannya. Harus sangat bijak dan bisa dijadikan pembelajaran yang sangat baik. Nah kemudian bu, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus pembunuhan? Ya, tidak segan-segan kita berkolaborasi dengan guru kelas, terus dengan peserta didiknya itu sendiri. Kemudian yang dia itu guru kelas itu kan sebagai pendamping sehari-hari di kelas. Kemudian dengan anak-anaknya juga ini misalkan menjadi tantangan. Nah, bagaimana agar kita berkolaborasi dengan baik dengan anak dan guru kelas itu sendiri. Ternyata yang menjadi tantangannya itu adalah bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang baik, bisa berkolaborasi yang baik dengan siswa, dengan guru kita, kemudian dengan guru siswa. Itu merupakan tantangan. Semoga apa yang telah dijalani selama ini tantangan-tantangan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah ibu memiliki sebuah dewan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus pidana? Apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedurnya seperti apa? Kalau masalah jadwal, ini tidak ada khusus jadwal untuk mengadili masalah tersebut. Kita situasional aja. Kalau memang permasalahan harus diselesaikan saat itu juga, saya akan langsung menyelesaikannya. Kalau memang membutuhkan banyak waktu untuk mencari tahu terlebih dahulu secara lebih dalam terkait dengan masalah tersebut, ya kita mencari waktu yang tepat dan tenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita tidak langsung dicari dulu permasalahan yang permasalahannya apa berat, apa ringan. Kalau ringan sih bisa langsung diskusional aja. Kalau masalahnya berat itu kan melibatkan banyak orang, banyak murid, guru kelas, komite atau lingkungan sekitar. Ternyata itu adalah situasi situasional. Kalau memang berat juga, maka itu akan langsung menyelesaikan. Tapi kalau memang berat dan membutuhkan waktu, maka itu akan menganalisa lagi ya Bu ya, menganalisa permasalahan yang terjadi, kemudian
guru kelas. Ya, guru-guru. Itu adalah kalau di sekolah partner yang baik ya di guru kelas. Soalnya permasalahan yang terjadi di kelas atau di mana pasti yang lebih tahu adalah guru kelas. Kemudian kita dibutuhkan sekali untuk mendapatkan informasi sehingga kasus apapun yang diselesaikan bisa melibatkan komite juga, orang tua juga. Kemudian di sekolah juga ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Sekolah-sekolah kan sudah dibuat, ada ketuanya, ada anggota, ada segala macam program dari TPPK. Terima kasih atas biasa. Rupanya ibu ini memang merupakan orang yang bijak dalam mengambil keputusan, bahwa untuk mengambil keputusan itu kita tidak bisa sebagai kepala sekolah itu tidak langsung saja mengambil keputusan sendiri, tetapi melakukan kolaborasi musyawarah dengan mereka dengan bekerja tadi yang sudah kita katakan, yang mana melakukan keputusan pasti mengetahui sama-samanya itu karakter kuat dalam diri. Dan kemudian tadi bagus sekali juga ibu mengatakan akan membuatkan komite bahkan tim TPPK di situ. Nah kemudian ibu tidak terasa nih kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan. Pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman ketika mengambil keputusan di TPPK? Pembelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa berkolaborasi, yaitu di sekolah itu yaitu dengan guru yang pertama, karena yang mengenal lingkungan, yang mengenal dengan baik dengan anak-anak adalah guru. Kemudian kita kalau masalahnya ada di ribet, komite juga harus dilibatkan, kemudian orang tua juga harus dilibatkan. Jadi ada beberapa partner kita yang untuk memutuskan atau untuk memperlukan permasalahan yang terjadi, yaitu guru, komite, orang tua. Semua ada seperti Jadi pembelajaran yang dapat dilakukan kolaborasi dengan semua sekolah yang nasional. Nah apabila ibu sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah diberikan. Semoga ibu dan kedepannya dan selalu diberikan kita juga semoga di dalam CGP ini lebih maju, lebih lancar segalanya.